Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jumpa lagi bersama saya Mufti Arif Arfiansyah dalam video pembelajaran pengantar akuntansi. Kali ini kita akan membahas materi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini adalah kelanjutan dari siklus akuntansi yang telah kita bahas terlebih dahulu di pertemuan yang lalu. Siklus akuntansi bisa kita cermati kembali bahwa siklus akuntansi adalah sebuah siklus dari transaksi hingga berakhir ke dalam laporan keuangan, kemudian sampai kepada neraca saldo. Nah, kali ini kita sudah pada posisi jurnal penyesuaian. Artinya pada beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagaimana perusahaan mencatat transaksi akuntansi menggunakan metode sistem periodik maupun perpetual, kemudian melakukan jurnal khusus, kemudian dilakukan juga posting ke buku besar, dan hasilnya adalah neraca saldo. Kemudian pada proses selanjutnya adalah melakukan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu artinya apa? Dilihat dari namanya, itu adalah jurnal yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Apa yang perlu disesuaikan? Kenapa kok perlu disesuaikan? Hal itu karena ada ketidakcocokan, ada ketidaksamaan di antara pencatatan dengan kondisi yang sudah terjadi atau kondisi yang nyatanya terjadi. Karena ada perbedaan inilah, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Sehingga tujuan dari melakukan jurnal penyesuaian itu adalah agar laporan keuangan yang akan dihasilkan pada akhir periode akuntansi memberikan informasi, memberikan keadaan, memberikan kondisi yang sebenar-benarnya. Sehingga para pemangku kepentingan dalam hal ini misalkan pemilik perusahaan bisa melihat bagaimana kinerja perusahaan yang sebenarnya. Nah, dalam mencatat jurnal penyesuaian ini, karena ini adalah sifatnya adalah penyesuaian, jadi tidak semuanya dibuatkan jurnal penyesuaian. Adapun akun-akun yang sering dilakukan penyesuaian itu adalah ada akun perlengkapan. Dan di sini antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang tidak ada perbedaan dalam hal penyesuaian, kecuali ada satu perbedaannya, yaitu apa? Penyesuaian pada akun persediaan barang dagang. Karena di dalam perusahaan dagang, akun ini menjadi akun utama, karena itu adalah kegiatan utama perusahaan dagang ya. Sedangkan di perusahaan jasa itu tidak ada persediaan barang dagang. Maka dalam perusahaan dagang ini, untuk membuat jurnal penyesuaian itu sama persis dengan yang dilakukan pada perusahaan jasa. Misalkan tadi ada akun perlengkapan, kemudian ada akun beban dibayar di muka, ada pendapatan diterima di muka misalkan, kemudian ada beban yang akan dibayar, pendapatan yang akan diterima maupun penyusutan aktiva tetap. Nah, ini cara melakukan penyesuaian dan cara melakukan transaksi itu sama pada perusahaan jasa. Nah, kali ini saya akan lebih membahas, memperdalam bagaimana penyesuaian untuk akun persediaan barang dagang. Kita bisa melihat pada bagian di samping ya. Kita bisa melihat di sini bahwa sistem pencatatan yang ada di dalam perusahaan dagang itu sudah kita kenal ya, ada dua sistem, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Nah, transaksi-transaksi yang mengakibatkan persediaan barang dagang itu bertambah, dalam hal ini ya, adanya pembelian, ataupun persediaan barang dagang itu berkurang, dalam hal ini adalah penjualan, ini tentu akan dicatat menggunakan sistem mana yang digunakan oleh perusahaan. Nah, sistem mana yang akan dipilih oleh perusahaan itu adalah kebijakan dari akuntan di perusahaan tersebut. Nah, untuk sistem periodik, ini ada dua cara dalam melakukan jurnal penyesuaian, yaitu dengan cara melakukan penyesuaian dengan pendekatan harga pokok penjualan maupun melakukan pendekatan ikhtisar laba rugi. Nah, bagaimana
melakukan jurnal penyesuaian persediaan barang dagang pada sistem perpetual. Nah, dengan menggunakan sistem perpetual, perusahaan itu akan melakukan pendebitan dan juga pengkreditan akun persediaan barang dagang. Pada sistem perpetual ini, persediaan barang dagang pada neraca saldo menunjukkan saldo akhir perusahaan. Karena kita ingat, sistem perpetual ini artinya perusahaan melakukan pencatatan penambahan maupun pengurangan itu langsung mengurangi ataupun menambah akun persediaan barang dagang, sehingga saldo yang tertera pada neraca saldo ya itu adalah saldo terakhir persediaan barang dagang, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan stok opnam. Akan tetapi perusahaan dapat melakukan stok opnam untuk membandingkan nilai persediaan yang tertera pada laporan terhadap persediaan fisik di gudang perusahaan. Kemudian di dalam metode ini, di dalam sistem perpetual ini, jika terdapat perbedaan alasan, dan ini jarang terjadi ya, karena memang sistem perpetual ini kan sudah secara terus-menerus dicatat penambahan maupun pengurangan, sehingga jarang terjadi perbedaan antara jumlah barang yang ada di gudang dengan jumlah barang yang tercatat pada laporan. Tetapi manakala memang terjadi, mungkin karena adanya pencurian, ya, ada kerusakan, ada pemborosan, mungkin juga kesalahan karyawan kita, maka perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian tidak hanya terjadi pada hal-hal demikian itu. Sebagai contoh, kita bisa melihat contoh pada neraca saldo ya. Pada neraca saldo, akun persediaan barang dagang memiliki saldo 150 juta di debit misalkan. Kemudian ternyata saldo persediaan barang dagang secara fisik hasil dari perhitungan stok opnam itu hanya 148 juta. Jadi walaupun ini sistemnya perpetual, tapi setelah dicek itu ternyata ada perbedaan ya. Selisih 2 juta, ini dari mana? Kenapa kok bisa terjadi perbedaan? Kemungkinan itu ada kesalahan, misalkan ada kerusakan maupun pemborosan tersebut. Nah, untuk itu perusahaan harus melakukan penyesuaian agar kondisi yang sebenarnya itu bisa terlaporkan. Maka kita harus menghitung selisihnya ya. 150 juta dari hasil pencatatan dikurangi dengan 148 juta dari hasil perhitungan fisik, sehingga nilainya 2 juta rupiah. Kita lakukan jurnal penyesuaian. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengurangkan akun persediaan barang dagang. Akun ini berkurang di sebelah kredit, sehingga di debitnya kita menggunakan akun harga pokok penjualan. Karena ini sistem perpetual, maka langsung mengurangkan akun persediaan barang dagang. Cukup simpel untuk melakukan penyesuaian menggunakan sistem perpetual ini. Lantas bagaimana ayat jurnal penyesuaian menggunakan sistem periodik? Di dalam sistem periodik, kita tahu bahwa setiap penambahan dan pengurangan persediaan barang dagang kita menggunakan akun pembelian ataupun akun penjualan. Jadi secara tidak langsung kita tidak menggunakan akun persediaan barang dagang. Tetapi akun persediaan barang dagang itu akan muncul di neraca saldo di akhir periode. Nah, munculnya saldo persediaan barang dagang ini juga hasil dari perhitungan secara fisik. Jadi di akhir periode perusahaan itu akan melakukan perhitungan fisik, ya, kemudian hasil dari perhitungan itu akan menghasilkan persediaan barang dagang akhir. Sedangkan persediaan barang dagang awal itu sudah tercatat di dalam neraca saldo awal bulan. Nah, pasti nanti ada perbedaan tuh antara persediaan barang dagang awal di neraca saldo terhadap persediaan barang dagang akhir hasil dari perhitungan fisik. Itu pasti akan ada perbedaan. Karena di dalam sistem periodik ini persediaan itu tidak dicatat secara terus-menerus, sehingga ini membutuhkan penyesuaian. Nah, di dalam sistem ini ada dua pendekatan, tadi sudah saya sampaikan, ada ikhtisar laba rugi dan harga pokok penjualan. Dengan menggunakan pendekatan yang pertama, yaitu menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Nah, dengan pendekatan ini cara menyesuaikannya itu adalah
menggunakan akun bantu, yaitu akun ikhtisar laba rugi. Sebagai contoh nih, saldo persediaan barang dagang pada neraca saldo sebesar 15 juta. Nah, karena ini dari neraca saldo, maka ini adalah persediaan barang dagang awal ya. Kemudian perusahaan melakukan stok opnam, ketemu angka 14 juta. Nah, karena ini adalah stok opnam, maka itu menjadi persediaan barang dagang akhir. Nah, cara menyesuaikannya itu adalah bukan dengan cara melakukan perhitungan selisih seperti di sistem perpetual yang kita menghitung selisih di antara persediaan awal dengan persediaan akhir. Tetapi dalam metode periodik ini tidak boleh dilakukan selisih, tetapi dengan cara menggunakan pendekatan akun ikhtisar laba rugi, yaitu mengkreditkan persediaan dagang awal dan mendebitkan persediaan barang dagang akhir. Dengan demikian nanti saldo akhirnya itu akan menunjukkan persediaan barang dagang akhir. Kita lihat di situ contohnya akun debit ya, akun persediaan barang dagang akhir kita debitkan sebesar 14 juta. Kemudian kreditnya itu adalah ikhtisar laba rugi sebesar 14 juta. Ini akan menjadikan akun persediaan barang dagang memiliki saldo 14 juta. Kemudian kita mengkreditkan persediaan barang dagang awal, yaitu dengan cara mengkreditkan persediaan barang dagang awal 15 juta, kemudian debitnya kita menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Ini adalah cara untuk melakukan penyesuaian persediaan barang dagang melalui pendekatan ikhtisar laba rugi. Bagaimana dengan pendekatan harga pokok penjualan? Pada pendekatan harga pokok penjualan kita menggunakan akun harga pokok penjualan. Jadi caranya hampir sama dengan menggunakan metode perpetual, dengan metode ikhtisar laba rugi maksudnya, tetapi ini menggunakan akun harga pokok penjualan. Tetapi dalam menggunakan akun ini tentunya harus mengikutkan akun-akun lain sebagai penyusun dari harga pokok penjualan itu sendiri. Apa saja itu? Kemarin sudah kita bahas bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan yang terdiri dari beberapa akun penyusunnya ya. Yaitu apa? Akun pembelian, kemudian ada beban angkut pembelian, kemudian ada retur pembelian dan juga potongan pembelian. Nah, akun-akun ini sebagai unsur perhitungan dari HPP itu semuanya harus ikut disesuaikan. Di dalam jurnal penyesuaian ini sebagaimana contoh yang akan kita sampaikan ini. Nah, ini kita bisa melihat contohnya. Jadi di sini ada daftar saldo. Daftar saldo ini hasil dari pengumpulan sisa-sisa akun ya, saldo akun dari buku besar. Kita bisa melihat di sini sebagai contoh, kita perhatikan akun persediaan barang dagang. Di dalam daftar saldo ini saldonya di sebelah debit dengan nilai 7.500.000. Sedangkan dari hasil pengecekan di gudang secara fisik, barang dagang ini ternyata dinilai seharga 9 juta. Artinya persediaan barang dagang akhir itu lebih banyak, yaitu 9 juta. Sedangkan persediaan barang dagang awal hanya 7,5 juta. Nah, ini ada selisih di sini. Ini ada penambahan-penambahan yang mungkin saja belum tercatat. Maka kita melakukan penyesuaian. Bagaimana cara melakukan penyesuaiannya? Seperti yang saya katakan tadi, langkah pertama adalah melakukan pendebitan persediaan barang dagang akhir. Sehingga kita debitkan persediaan barang dagang akhir senilai 9 juta di debit. Kemudian kita kreditkan dengan akun bantu, yaitu akun harga pokok penjualan. Kemudian kita kreditkan persediaan barang dagang awal, sehingga debitnya itu adalah harga pokok penjualan. Sehingga akan dilihat di situ persediaan barang dagang akhir itu akan bertambah debit 9 juta, kemudian persediaan barang dagang awal berkurang 7,5 juta rupiah. Ini tidak boleh diselisihkan, sekali lagi berbeda dengan sistem perpetual tadi. Nah, kemudian setelah persediaan kita sesuaikan, kemudian akun-akun penyusun dari HPP ini juga kita sesuaikan. Nah, penyesuaiannya itu bagaimana? Sama, kita akun kontrakan. Jadi artinya kalau pembelian itu adalah saldo normalnya, saldo normal itu artinya ketika pembelian itu bertambah, itu bertambahnya di sebelah debit. Maka dalam penyesuaian ini kita kontrakan, jadi kita kreditkan di sebelah kredit pembelian ini. Begitu juga dengan beban angkut pembelian. Ketika beban angkut pembelian itu bertambah, itu di sebelah debit.
maka kita sesuaikan dengan cara kita kreditkan. Supaya apa? Supaya nanti pada akhirnya akun ini akan bernilai 0. Karena pada awalnya dia debit, kemudian kita sesuaikan menjadi kredit. Maka pembelian dan beban angkut pembelian kita kreditkan, kemudian di debitnya itu sebagai akun penyeimbang sesuai dengan konsep dua pencatatan berpasangan ini, debit dan kredit itu harus seimbang. Maka kita menggunakan akun harga pokok penjualan dengan nilai sejumlah akun pembelian dan beban angkut pembelian. Sebagai contoh tadi, pembelian nilainya 15.050.000 dan juga beban angkutnya 2.500.000. Maka harga pokok penjualan nilainya adalah 17.550.000, akan seimbang. Nah, setelah itu akun lain seperti retur pembelian dan juga potongan pembelian juga kita debitkan. Kenapa kita debitkan? Karena akun retur pembelian dan potongan pembelian itu akun normalnya ada di sebelah kredit. Jadi ketika ada retur pembelian maka dicatat di sebelah debit, sehingga disesuaikan ini kita pindah di sebelah debit. Kalau akun normalnya itu retur pembelian ada di sebelah kredit. Sehingga pada akhirnya nanti akun retur pembelian dan potongan pembelian itu akan bersaldo 0. Dan kita menggunakan akun bantu, yaitu akun harga pokok penjualan. Sangat mudah kan? Iya, ini sangat mudah karena tinggal membalikan saja dari akun-akun normal. Nah, lantas bagaimana kira-kira perbedaannya ini? Untuk memperjelas, kita sajikan dalam jurnal antara menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi dan juga menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Kita bisa melihat di gambar. Nah, untuk ikhtisar laba rugi yang berwarna merah ini kita menggunakan akun ikhtisar laba rugi, cukup menggunakan akun persediaan barang dagang. Sedangkan yang menggunakan metode harga pokok penjualan, maka selain persediaan barang dagang, akun-akun lain penyusun dari HPP itu juga harus disesuaikan. Seperti yang kita warna hijau, yaitu pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan juga potongan pembelian. Ini adalah untuk melakukan penyesuaian akun persediaan barang dagang. Sangat mudah bukan? Oke. Untuk diingat bahwa jurnal penyesuaian ini juga harus dilakukan posting ke buku besar. Jadi setelah tadi kita sudah melakukan penyesuaian akun-akun yang perlu kita sesuaikan, maka setelah dibuat jurnal ini kita harus melakukan pemindah bukuan ke dalam buku besar utama, yaitu diposting sesuai dengan transaksi-transaksi yang telah disesuaikan. Sebagai contoh, sebagai contoh kita posting ke dalam buku besar pada akun persediaan barang dagang. Nah, misalkan persediaan barang dagang memiliki saldo di saldo neraca ya, itu sebesar 7.500.000, sama seperti di neraca saldo tadi. Kemudian ada penyesuaian ya, kita lakukan pendebitan karena akun persediaan barang dagang kita debitkan, yaitu persediaan barang dagang akhir kita debitkan, kita masukkan jurnal penyesuaian, kemudian referensinya itu adalah JPS, jurnal penyesuaian itu artinya. Kemudian kita debitkan angkanya sebesar 9 juta, sehingga saldonya menjadi 16.500.000. Penambahan dari saldo awal 7,5 ditambah dengan saldo akhir 9 juta. Kemudian di jurnal penyesuaian juga ada pengkreditan persediaan barang dagang awal senilai 7,5 juta. Maka kita catat kembali tanggal 31 jurnal penyesuaian dengan kode CPS, kemudian kita kreditkan angka 7.500.000. Sehingga pada buku besar ini akan bersaldo 9 juta rupiah sesuai dengan persediaan barang dagang yang ada di dalam gudang. Nah, demikian cara melakukan penyesuaian barang dagang, baik menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi maupun menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Demikian penjelasan dari kami. Kita ketemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.